berada di Pasar Kuring. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saini dari Kampus Politeknik Negeri Pontianak, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Baik, di sini saya ingin mewawancarai beberapa pedagang di Pasar Kuring. Sebelumnya, saya ingin tahu nama Bapak, silahkan Mbak, kenalkan. Ijul Muhammad Ghazali. Sebelum itu Pak, boleh enggak Bapak mau menceritakan tentang wirausaha? Menceritakan wirausaha seperti apa itu ya? Kewirausahaan Bapak setiap hari di sini. Oh, usaha setiap hari ya biasa aja. dalam berdagang kadang menguntungkan, kadang merugikan. Ya tentunya banyak yang menguntungkan gitu daripada ruginya. Kalau kerugiannya dari tingkat apa sih Pak? Ya mungkin kerugiannya itu dari kondisi barangnya agak jelek gitu. Itu mungkin kerugiannya, bisa dijual di bawah modal gitu. Terus kenapa Bapak lebih suka memilih kewirausahaan tentang berdagang ikan? Karena menurut saya wirausaha dalam perdagangan ikan ini lebih santai, lebih enjoy dan tidak capek, dan dijauhkan dari sinar matahari. Terus hal apa yang melatar belakangi ide Bapak untuk memilih wirausaha pedagang ikan? Latar belakangnya Iya. Kenapa? ingin menafkahi keluarga kecil kami dalam sehari-hari, cukup untuk makan lah setidaknya. Terus bagaimana sih kesulitan Bapak selama itu pertama kali permulaan merintis bisnis Bapak itu? Ya, pertama kali merintis usaha ini ya bukan pertama kali sih. Saya ini cuma meneruskan dari ayah saya gitu. Jadi sampai sekarang lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelisa Fitri, mahasiswa dari Politeknik Negeri Pontianak. Tujuan saya ke sini untuk memenuhi tugas kewirausahaan. Bolehkah Bapak perkenalkan diri dulu? Saya Irawansa, asal dari Desa Rantau Panjang, Kecamatan Sebangdir, Kabupaten Utara. Boleh Bapak ceritakan secara umum tentang usaha yang sekarang Bapak jalani? Nah, tentang budidaya, Ya. ya. Kalau yang ada sekarang, sebenarnya saya kerjanya di kantor. Yang kedua, punya usaha kecil. Pertama bergerak di bidang jasa, yang ketiga ada wirausaha yang budidaya ikan. Budidaya ikan ini sebenarnya ikan lele. Jadi didirikan kemarin 2017. Ya, berawalnya ingin coba-coba ya. Karena hasilnya udah ada yang didapat. Sampai saat ini kita terhenti sementara. Kenapa Bapak memilih untuk berwirausaha dan bekerja sebagai seorang wirausaha? Tujuannya cari tambahan lah yang jelasnya, karena kerja di kantor juga mungkin hasilnya tidak memenuhi gitu keluarga, jadi harus pandai-pandai lah untuk mencari tambahan di luar kegiatan kantor, dan pada intinya bisa mendukung ekonomi keluarga. Terus sudah berapa lama Bapak menjalani usaha? Usaha ikan ini, ikan lele ini dari 2017 sebenarnya.
sampai kelompok kami ini sebenarnya teman-teman perangkat kantor gitu. Kelompoknya anggota kelompoknya teman-teman perangkat kantor, nama kelompoknya kayak mandiri sampai 2019 2020 vakum. Hal apa yang melatar belakangi ide Bapak untuk mendirikan usaha? Ide, sebenarnya ide usaha banyak, tapi kami pilih ini dulu untuk coba dulu, mungkin di sini juga bisa gitu kan, karena ya di sini kan letaknya curah hujan dengan ya secara iklim juga sangat mendukung lah. Ini tantangannya juga ada. Pada intinya kita mengenai jenis budidaya ikan ini memberikan contoh kepada masyarakat. Kalau kan banyak yang bilang tuh nggak bisa, kondisi tempat kita nggak bisa biar ini biar itu nggak bisa tambah kan tambah tanah. Nah, nyatanya kita lakukan bisa dengan tambah tanah tapi terpal. Bagaimana kesulitan-kesulitan yang Bapak alami ketika pertama kali memulai usaha? Kesulitan banyak. Pertama faktornya modal. Yang kedua kondisi lahan. Yang ketiga faktor hujan, faktor air yang jelas, faktor air. Yang keempat mendapatkan bibit dengan pakan. Nah, itu yang kesulitan. Jarak kita belinya di Pulau Jawa bibitnya, datangkan ke sini ya perlu ekstra menjaga kondisi bibit, kondisi ini dengan oksigen, yang kos biayanya banyak di situ, sehingga sampai ke sini nilai bibit udah agak mahal. Selain itu pakan di sini juga jauh berbeda. Tidak ada lagi pakan subsidi dari pemerintah. Kalau ada pakan subsidi dari pemerintah mungkin bisa menekan biaya pengeluaran dari pembudidaya. Apakah pandemi COVID-19 memberikan dampak terhadap usaha Bapak? Ya, jelas. Seperti apa dampaknya? Stop hari ini. Usahanya stop karena yang jelas tingkat pasar, tingkat konsumsi masyarakat menurun. Yang kedua, ya faktor ekonomi masyarakat kan mencari keluar udah kurang karena pembatasan. Ketiga ya karena konsumennya udah kurang dan daya beli masyarakat juga kurang, nilai jualnya juga agak tinggi, sehingga pembudidaya sendiri stop sementara. Apa Bapak capai dalam usaha ini? Ada hasil? Bisa diperkenalkan berapa omset dan penghasilan Bapak dalam sebulan? Enggak pakai bulan, panen 6 bulan. 6 bulan satu kali. Itu paling cepat ya. Dia bisa sampai 9 bulan baru ikan bisa hasilnya. Tergantung yang kita piara, yang kita budidayakan. Kalau makin banyak benih yang kita masukkan, ya makin besar hasilnya, omsetnya. Ya rata lah kalau bulan itu 1 juta sampai 3 jutaan bersihnya. Itu per orang, per anggota ya, karena anggota ini kan masing-masing ada jarak kolam sendiri, ada kolam sendiri. Kalau khusus kita yang mandirinya ya 2 sampai 5 juta per bulan, tapi itu kosnya tergantung bibit sih, itu paling rata-rata ya. Ya ada juga sih di bawah itu
juga jutaan, sampai 3 jutaan ya. Contohnya yang pandemi COVID, sekarang itu stop karena tidak sesuai. Menurut Bapak, syarat apakah yang harus dimiliki seorang untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses, dan memberikan saran bagi mahasiswa yang ingin memulai kegiatan wirausaha? Tergantung kemauan ya. Kemauan, skill juga. Terus kalau misalnya kita punya ilmu itu juga bagus. Nah, sebaiknya adik-adik kuliah, adik-adik pelajar mahasiswa kalau selesai dari kuliah jangan berharap kerja di kantor. Ya, kalau bisa mandiri, istilahnya ilmu yang sudah didapat diterapkan di keseharian atau dikembangkan setelah kuliah di rumah. Apalagi kalau misalnya ada ide membangun usaha sendiri itu juga bagus ya, dengan modal dasar yaitu tadi, pertama kemauan, kedua niatnya dulu, atau pertama niat, kemauan, skill ya, tambah ilmu, tambah lagi pengalaman. Ya, pengalaman bisa didapat secara otoritas setelah sudah melakukan aktivitas pekerjaan setelah kuliah. Nah, yang keenam baru modal. Modal ini ya, kalau ada modal uang sendiri ya boleh langsung ya. Kalau enggak ada, mungkin ada cara lain, misalnya pinjam kur misalnya dan lain-lain. Jadi jangan berpatokan setelah kuliah kita mau kerja di kantor. Kerja di kantor ya, kalau selama kita sudah di PNS ya ada pensiunan, kalau enggak ada ya kita lepas. Jadi jabatan hanya sementara. Tapi kalau usaha yang dibangun itu tidak ada ya, aset yang bergerak mencari uangnya, bukan kita yang bekerja. Kita hanya ya nanti kalau udah besar ya, besar kalau udah usaha itu ya. Yang jelas sih pada intinya sampai saat ini juga kan saya hanya misalnya memulai ya, terlambat sih mungkin iya, tapi yang ini lah tadi faktornya kan modal itu kan. Kalau saya juga pengetahuan juga kurang, tapi ya dapat sumber-sumber pengetahuan dari banyak sumber lah, kita cari-cari di mana dapat sama walaupun nggak di kuliah. Apalagi adik-adiknya udah kuliah, ilmu udah ada diberikan. Apalagi misalnya tadi itu ambil budidaya perikanan, misalnya pembibitan atau pengolahan, banyak lagi lain, itu lebih bagus. Di sini sebenarnya masyarakat mungkin bisa mengikuti kalau misalnya adik-adik kuliah ini setelah selesai kuliah bisa menerapkan ilmunya di dunia keseharian, misalnya di kampung, misalnya melakukan aktivitas pembudidayaan atau pengolahan ikan seperti apa, ikan yang mau dikelola apa, mau jadikan apa, mau jadikan kemasan apa ya, mungkin itu pada intinya nanti capaian outputnya itu ada feedback setelah kita bangun usaha, ada hasil. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan dan kesediaan Bapak untuk saya wawancarai dalam berbagi pendapat dan pengalaman Bapak berwirausaha. Sekian wawancara yang saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.